Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah absen semuanya? Sudah, Pak. Oke. Kita di pertemuan ini ya melanjutkan materi sebelumnya. Masih di generator sinkron ya. Ingatkan kembali bahwasanya generator sinkron adalah salah satu jenis dari mesin listrik AC ya. Kalau namanya generator berarti menghasilkan energi listrik ya. Sehingga dari mechanical menghasilkan electrical. Nah, kenapa dikatakan generator sinkron ya? Karena lagi-lagi putaran medan magnetnya dengan putaran rotornya ini itu sinkron ya, atau sama ya. Sehingga ini yang akan menyebabkan akhirnya berapapun atau dimanapun generator terkoneksi ke sistem, selama dia ada di satu sistem yang sama, maka semua generator tersebut akan tersinkronasi. Jadi frekuensi yang dihasilkan akan sama antara satu generator dengan generator lainnya. Meskipun yang satu misalnya ada di Jakarta, yang satu ada di Jawa Timur, tapi selama terkoneksi ke satu sistem yang sama, ya maka frekuensi yang dihasilkan pun sama. Nah, kemudian dari sisi konstruksinya atau bagiannya kemarin disinggung ada exciter atau penghasil medan magnet ya, atau bagian eksitasi ya, yang berkaitan dengan sumber DC yang mensuplai ke lilitan sehingga menghasilkan medan magnet. Karena prinsip kerjanya ya generator putarannya itu didapat dari prime movernya ya. Dia itu misalkan di turbin ya, turbinnya tenaga air atau tenaga gas atau uap, itu nanti satu poros dengan rotor, nah dia berputar. Kemudian putaran tersebut tidak akan menghasilkan tegangan tanpa adanya magnet, sehingga kemagnetan tadi dihasilkan oleh sistem eksitasi yang ada di generator itu sendiri. Nah, biasanya kalau di generator yang unit besar itu medan magnetnya itu ada di rotornya ya, dari rotornya. Kalau yang generator kecil, kalau kita lihat dinamo sepeda itu, misalkan kalau nggak tahu kalian pernah lihat atau enggak, yang dipasang di sepeda untuk nyalain lampu di sepeda kecil gitu, itu statornya yang ada magnetnya. Jadi magnetnya ada di stator, rotornya murni lilitan yang berputar. Tapi kalau di yang kapasitas besar ini, rotornya yang menghasilkan medan magnet yang diputar mengenai stator atau kumparan yang ada di stator ini. Oke, itu sekilas kemarin. Kemudian ini juga secara garis besar ada dua juga generator sinkron yang tadi saya singgung. Ada yang rotating conductor atau rotating magnet. Jadi rotating conductor ini tadi yang saya singgung, dinamo yang skalanya kecil ya. Jadi yang berputar adalah konduktornya atau penghantarnya. Jadi magnetnya yang ada diam di stator, kemudian yang berputar adalah konduktornya atau lilitan penghantarnya. Sedangkan model yang kedua adalah rotating magnet. Jadi medan magnetnya yang berada di rotor sehingga dia memutar medan magnet yang mengenai sekelilingnya, yaitu stator yang merupakan lilitan atau kumparan konduktor. Oke, selanjutnya ini tadi ya bedanya. Kalau yang rotating conductor berarti statornya berfungsi sebagai penghasil medan magnet. Ya, jelas ya, karena yang rotate, yang berputar adalah konduktornya. Sehingga karena selalu ada sepasang, ada konduktor, ada medan magnet. Kecuali itu motor ya. Kecuali itu motor. Kalau motor memang dibutuhkan
magnet di kedua sisinya. Ini ya. Ada yang berikut. Sebentar. Oke, nah ini ya, jadi selalu ada konduktor, ya, kumparan, ada juga bagian magnetnya atau penghasil magnet. Ya. Itu kalau di generator. Kalau di motor, baliknya ada bagian magnet, ada juga rotor, ada bagian penghantar, yang mana penghantar tersebut nanti juga biasanya menghasilkan magnet. Jadi kedua sisi itu rotor dan motor itu sama-sama magnet gitu ya. Itu kalau di motor, cuman bagian yang terkena sumber yang nantinya menjadi magnet berdasarkan charge dari listrik itu nanti akan mendapatkan atau polaritasnya akan berubah-ubah supaya bisa menghasilkan putaran, bedanya. Kemudian ini yang rotary magnet, ya tentunya magnetnya yang berputar, berarti yang ada di rotor, sedangkan statornya berfungsi sebagai tempat penghantar atau titik terminal output yang nantinya menghasilkan tegangannya, terkoneksi ke beban, selanjutnya keluar. Kemudian rotornya penghasil medan magnet. Dan pada umumnya jenis ini yang sering digunakan, karena untuk kumparan medan magnet atau untuk tadi generator yang kapasitasnya besar, ini yang paling sering digunakan. Nah, ini yang saya singgung tadi. Jadi kalau generator, ya murni ada penghantar, ya. Ini kita sering lihat ya, ada penghantar ini. Jadi ini fungsinya yang kotak yang berputar ini fungsinya murni sebagai konduktor atau penghantar, yang mana dia diputar. Ya, putarannya ini didapat dari tadi prime movernya ya, dari poros yang terkoneksi ke turbin sehingga dia berputar, makanya dia disebut generator karena mekanik yaitu putaran menjadi elektrik atau listrik. Nah, ini perputarnya diputar ya. Tadi bukan merupakan hasil ya, tetapi ini adalah proses atau input. Inputnya putaran. Kemudian ada magnet. Nah, magnet ini tadi, ini model yang pertama tadi ya, yang rotating conductor ya. Jadi konduktornya, yaitu penghantarnya yang berputar. Kemudian kalau yang, ini ada nggak yang magnetic conductor, ini yang lebih lazim sebenarnya. Atau lebih sering dijumpai, lebih banyak dijumpai. Oke, skip ya. Ini rotor. Nah ini jenis salien rotor. Nah di sini terlihat jelas bahwasanya rotornya ini juga berupa lilitan ya. Lilitan. Nah ini nanti berputar. Kan rotor. Ini koilnya jadi lilitan. Nah ini berputar. Nah tinggal putaran ini kita lihat setiap kumparan ini dia sudah menjadi magnet, yaitu magnet permanen atau magnet remanen buatan gitu ya. Kalau magnet buatan ya tadi dia pasti terkoneksi dengan exciter yang di awal gambar tadi terdapat di depan ya, bagian rotor. Jadi exciter mensuplai tegangan DC yang akan terkoneksi sehingga dia akan mensuplai listriknya ke sisi kumparan yang ada di rotor ini sehingga setiap pasang ini nantinya akan menghasilkan magnet ya, dan utara selatan kutubnya ya, bergantian. Begitu seterusnya. Ini tadi ya, ini rotornya. Jadi nah, jadi kalau dilihat nih armatur coil, kemudian komutator segmen,
Ya, ini tadi salian pole ya. Jadi lilitan di bagian rotor ini dililit ya, masih tiap-tiap ini juga harus dengan mesin juga, karena tadi kalau lilitannya tidak seimbang nanti generatornya juga medan magnet yang dihasilkan menjadi tidak rata ya, sehingga tegangannya juga jadi fluktuatif ya, tidak stabil nanti tegangan yang dihasilkan. Ini terlihat ada 1, 2, 3 ya. Ada 3 pasang ya. 3 pasang atau ada 6 kutub. 3 pasang kutub. Nah, kalau kita lihat prinsip kerja generator sinkron, jadi secara prinsip sama dengan generator DC. Ya, prinsipnya sama ya dengan generator DC. Jadi ada penghantar yang diberi medan magnet, ya sudah kedua ujungnya akan menghasilkan tegangan atau akan ada arus yang mengalir di kedua ujungnya. Nah, yang membedakan dia menjadi DC atau AC adalah di bagian cincinnya ya. Atau tadi kalau kita lihat di awal-awal atau di sini juga sudah sih sebenarnya. Nah, ini cincinnya ya. Jadi kalau di DC itu cincinnya belah split ring ya. Tapi kalau di AC itu with 2 rings. Jadi cincin utuh tapi ada 2. Sehingga di bagian ini penghantar yang satu, ujung penghantar yang satu, dia selamanya akan menghasilkan atau teraliri arus ke konektor yang ini. Gitu ya. Sedangkan kalau yang ujung yang panjang ini, ya, ini ada yang pendek terkoneksi ke yang depan, yang panjang terkoneksi ke belakang ini. Nah, dia akan berputar kan, selama ini berputar, nah maka dia akan berputar di dalam ring ini, dalam cincin. Jadi yang ujung ini selalu di ring ini selamanya, begitupun yang ini juga selamanya akan di ujung ini. Sehingga proses proses terjadinya tegangan di ujung, di dalam rotor dan stator tadi, karena kan ini berputar ya, jadi bergantian nanti. Sehingga kalau dia selamanya tidak akan bertukar, ya, maka nanti tegangan yang dihasilkan pun akan sinus ya, gelombang sinus. Sebaliknya, jika cincinnya belah, maka terjadi perputaran nanti. Jadi pada posisi di sini, ini di atas ya. Tapi nanti saat dia berputar di bawah, nah dia ada di bawah, jadi bertukar. Sehingga ujung kumparan yang ini, anggaplah kita sebut dengan A ini ya, yang atas, yang bawah B, maka ujung kumparan yang A ini nanti akan ada di posisi bawah saat berputar. Nah, sehingga nanti begitupun sebaliknya. Ya, karena listrik yang dihasilkan di sini sebenarnya bolak-balik ya, karena polaritasnya si medan magnet kan bergantian. Nah, bolak-baliknya itu supaya konsisten, ya, selalu di atas siklus positif, maka dibuat cincin belah. Nah, jadi yang atas nanti selamanya akan dapat positif, yang bawah negatif atau sebaliknya. Yang atas negatif, yang bawah positif. Itu bedanya. Ini kalau dilihat, nah ini ya. Kalau cincin utuh, yang ini ada 2 cincin ya. Yang satu ini yang biru di dalam, satunya putih di luar. Ini untuk listrik AC ini ya. Kita lihat, saat posisi di sini, yang posisi A, dia tidak menghasilkan tegangan. Saat dia berputar ya, ini agak ada 2 nih sebenarnya kan. Kalau warnanya beda biar kelihatan ini kan. Ini sisi yang pertama ada di S ya, kutub selatan. Kemudian di sini baru ada arus ya, titik B maksimum ya, siklus positif. Ada arus mengalir, nah ini di keluar masuk ke dalam. Oke, ini yang positif, ini negatifnya. Masuk, keluar, kan? Masuk ke dalam, keluar. Kemudian di siklus C dia 0 lagi, di D sebaliknya ya, sebaliknya. Jadi ini kan berputar ke bawah, berputar lagi di bagian utara, di bagian utara sekarang. Nah, siklusnya sekarang berlawanan. Kalau yang tadi ini ke sana, ya, sekarang kebalikannya.
sehingga dia ada di siklus negatif yang bawah gitu. Nah, nanti berbeda saat dengan listrik DC. Nah, DC nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi siklus negatifnya berubah menjadi siklus positif. Kenapa berubah? Karena posisi dari cincin belah. Ini yang masih cincin. Nah, karena AC, kita bahasnya di AC. Jadi EMF atau electric motion force, electric motive force bisa juga adalah gaya gerak listrik. Jadi listrik yang dihasilkan. Tes, ini masih ada di meeting ya? Tes, bisa dengar suara saya? Maksudnya gimana Pak? Masih ada di meeting gimana? Iya, enggak, soalnya keluar muncul notif sign in with another account, ada yang join lagi. Enggak terputus kan ya? Tidak Pak, masih masih aman Pak. Oke, sorry, saya lanjutkan. Nah, ini prosesnya, jadi dia ada di siklus positif dan negatif, nah dia kan berputar terus nih, rotornya berputar. Tapi ingat ya, ini berarti model yang rotating conductor, ya, yang berputar adalah konduktornya. Tapi model yang sering dijumpai tadi adalah magnetic conductor, rotating magnetic. Jadi yang berputar adalah magnetnya. Jadi yang di luar atau yang stator ini justru adalah lilitannya. Nah, yang di dalam itu adalah rotor tadi ya, lilitan yang sudah diberi eksitasi sehingga menghasilkan magnet. Oke, ini saat tidak ada tanda, berarti no current, tidak ada arus yang mengalir. Kapan dia tidak ada arus yang mengalir? Nah, pada saat posisinya 0 derajat, ya, 0 derajat, atau vertikal ya, secara vertikal kita lihat. Nah, itu 0 derajat, atau 180 derajat. Jadi yang posisi di atas, T di atas atau T di bawah, itu adalah saat di mana dia tidak menghasilkan arus. Ya. Ada di sini, ada di sini. Kemudian, kalau kita lihat ini tanda silang, current into page, jadi arusnya menuju ke dalam. Kalau yang ini current out of page, ini arusnya menuju ke luar, menuju ke kita ya. Jadi ini X-nya kita lihat ya. Kita lihat yang P, ini ada P, ada B. Ini, untuk membedakan saja. Misalkan kita ambil yang T ya, kita fokus di T terus ya. T yang pada saat di atas, kita lihat T pada saat di atas, dia arusnya menuju kita ya, titik ya. Tapi saat di bawah arusnya silang. Nah, saat di sini nih, di sebelah kiri, sebelah kiri dia arusnya menuju kita, masuk ke dalam. Tapi saat di sebelah kanan arusnya itu masuk, keluar ya. Jadi arusnya keluar, terus kalau di sebelah kiri arusnya masuk. Karena arah medan magnetnya itu selalu dari utara ke selatan ya, selalu dari utara ke selatan. Jadi kalau menggambarkan ini sebenarnya north sama south-nya ini kebalik kalau kita melihat ini ya. Jadi kalau kita melihat gambar yang bawah, itu utaranya adalah sebelah kiri, north-nya, south-nya, selatannya sebelah kanan. Karena arah medan magnet itu dari utara ke selatan ya. Utara ke selatan, utara ke selatan. Nah, bagian yang terkena medan magnet duluan, ini, ya kan, itu nanti ya selalu menuju ke dalam arusnya. Jadi, nah ini kan dua-duanya dapat medan magnet. Berarti pada saat, nah di sini dapat, ya kan, dia menuju ke dalam, sini keluar. Karena yang di satunya sudah dapat di sana, gitu. Kemudian, ini tadi prinsip generator sinkron terdiri dari kumparan jangkar pada stator, kumparan medan pada rotor. Meskipun di ilustrasinya tadi kebalik ya. Jadi di ilustrasinya ini adalah model yang
medan magnetnya ada di stator. Karena ini arah-arah garis gaya magnetnya ini merupakan dari utara ke selatan, berarti dia kumparannya diputar di medan magnet. Tapi kalau yang kita sebut di generator sinkron tadi ya, yang berputar adalah medan magnetnya. Kemudian kumparan rotor diberi tadi, kumparan rotor ya yang berputar, diberi arus DC atau eksitasi tadi, maka akan timbul kutub utara dan selatan. Kemudian flux magnet akan mengalir, garis gaya magnetnya akan mengalir dari kutub utara ke kutub selatan melalui kumparan jangkar pada bagian stator. Jadi medan magnet yang dihasilkan tadi mengenai kumparan, mengenai lilitan di stator, maka nanti dia akan menghasilkan GGL atau EMF tadi di kedua ujungnya selama putaran yang terjadi. Kemudian, nah ini kalau bicara 3 fase, nah ini ilustrasi yang lebih sesuai ya, lebih tepat. Jadi magnetnya ada di rotor, kemudian statornya merupakan lilitan. Ini statornya merupakan lilitan, ini ada 3 fase. Merah dengan merah, ini satu fase, kuning dengan kuning, biru dengan biru. Oke, jadi ini adalah tadi bagian eksitasi ya, sumber DC, lilitannya, diingat kembali, praktikum mungkin zaman SD atau SMP ya, di mana ada paku, kalian lilit-lilit dengan penghantar, kemudian dikasih sumber DC, kasih baterai, maka pakunya akan jadi magnet. Sama juga demikian dengan di sini. Jadi ini sejatinya bagian rotornya adalah penghantar juga, namun diberi sumber DC sehingga dia menghasilkan magnet. Ini berputar, ya. Putaran magnet ini yang mempengaruhi gitu ya. Jadi mempengaruhi si stator lilitan ini sehingga akan menghasilkan tegangan yang bentuknya adalah gelombang sinus yang mana terjeda 120 derajat. Ya. Ini ada 3 fase. Ini hijau, mungkin ini kayak coklat atau kuning, kemudian ada biru. Kalau dia di sini sih merah, kuning, dan biru. Yang mana selisihnya itu 120 derajat. Jadi pada saat 0, ini 0 ya. Pada saat 0, ini kan utara, north ke south ya. Utara ke selatan kutubnya. Utara ke selatan, nah ini sudut ke 0 derajat. Kita lihat di bagian warna merah, di sini gambarnya yang hijau ya. Padahal ini red phase ya, atau fase yang merah. Sini gambar yang hijau itu 0, nggak menghasilkan. Ya, karena ini tegak lurus tadi, sudutnya 0 ya. Sudutnya, posisinya itu maksudnya posisinya si kumparannya, si medan magnetnya dari posisi 0. Nah, posisi 0, tapi GGL yang tercipta itu nanti adalah pengaruh dari sudutnya. Sudutnya 90 karena cos ya. Karena cos, nanti cos 90 itu kan 0. Makanya hasilnya 0 tegangannya. Kemudian pada saat di sini kita lihat yang kuning, ya, yang kuning di sini membentuk sudut nih sebenarnya. Jadi kalau kita tarik ya, garis dari kuning ini, ya, kuning silang dan kuning dot ini titik. Nah, ini terbentuk sudut sehingga dia menghasilkan nilai yang negatif atau ada yang siklus bawah. Itu pun seterusnya yang biru ada di siklus positifnya. Nah, ini saat dia bergeser ke 30. Ya. Di sini adalah 0, kemudian sudutnya kita buat 30. Ya, ini sebenarnya kan kalau kita pengen gampang, sebenarnya ini kan ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan satu lingkaran penuh itu kan 360, artinya setiap posisi ini dari
sini ke sini itu 60 derajat nih, dari kuning ke merah 60 ya posisinya, dari merah ke biru juga 60. Sehingga ini yang posisi 60 ya. Karena tadi startnya kan tidak di posisi ketemu dengan ini ya, lilitan. Jadi nolnya itu ada di sini. Ini nolnya di tengah-tengah ini. Artinya 0 ke kuning itu 30 ya. Karena di antara ini, jeda di antara ini kan 30. Saya ulangi, jadi ini karena ada 6 titik, maka ada masing-masing jarak sudutnya antara satu titik ke titik lain itu 60 derajat. Oke. Jadi kalau kuning ke merah ini 60 derajat. Berarti tengah-tengahnya ini 30 derajat kan. Nah, sedangkan magnetnya ini startnya dari tengah-tengah antara biru dan kuning. Jadi di sini nolnya, tengah-tengah ke kuning berarti 30 derajat. Nah, inilah putaran yang terjadi pada 30 derajat. Sehingga semuanya akan terkena medan magnet. Ya, jadi tidak ada nilai yang nol gitu ya, karena semuanya menghasilkan. Justru yang kuning menghasilkan maksimum, karena untuk menghasilkan GGL itu perhitungannya cost. Ini karena costnya nol, ya lebih ke 180 sebenarnya, karena jaraknya ini perbedaannya, sehingga minus 100 ya, jadi ada di siklus negatif. Karena medan GGL-nya, fluxnya itu dari utara ke selatan. Utara ke selatan, kalau kita lihat yang sumbu yang kuning, ya, kutub yang kuning, ini silang itu menuju ke dalam ya. Nanti yang titik itu menuju kita. Ini masuk. Nah, jangan berkebalikan ya. Harusnya saat dia saat dia ini berada di ini nih, saat M-nya ada di silang sini. Kita lihat. Nah, di sini. Jadi M-nya berada di titik. Ini baru kuningnya bisa menghasilkan 210 nih, nilainya maksimum. Di N-nya yang warna kuning, ini 100 ya, ini di sini. 210 yang kuning ini maksimum. Kita lihat. Jadi posisi medan magnet yang terus berputar itu berdampak terhadap nilai kemagnetan atau nilai GGL yang dihasilkan pun berbeda. Nah, ini kan sudutnya 90 nih. Antara kutub utara selatan. Oke. Ini kan arah medan magnet ini utara ke selatan sini semua. Dengan penghantarnya nih. Nah, penghantarnya nih cross kan, 90 nih, tegak lurus, sehingga pada saat sudut di sini, ini sudut berapa nih? Sini 90, ini 120 berarti ya. Pada sudutnya 120, maka hasilnya 0. Sumbu X-nya yang kuning 0. Sedangkan yang ini merah dan biru nanti sesuai dengan nilai maksimumnya. Ini plus 866, ini minus 866. Oke, itu seterusnya berputar sampai dia ada di 360 derajat. Sehingga jika kita bicara listrik 3 fase, ya demikianlah yang terjadi. Jadi pembangkitan GGL-nya atau tegangannya itu terjadi secara bergantian namun dalam waktu yang bersamaan ya. Namun besarnya itu bergantian. Jadi terjeda setiap 120 derajat. Ini kalau dijadikan satu seperti ini. Ya, jadi yang hijau kita lihat ini ada hijau, merah, ya, dan biru. Yang hijau tuh ini, ini merah, ya, ini biru. Jadi inilah tegangan yang dihasilkan, menghasilkan listrik 3 fase. Nah, kuncinya nanti di cincinnya ya. Kalau luaran dari generator aslinya seperti ini ya. Jadi berubah menjadi DC atau AC itu tergantung dari cincinnya tadi.
yang cincin belah untuk DC, yang cincin utuh tapi ada 2 itu untuk yang AC. Nah, kemudian masuk ke kecepatan dan frekuensi. Oke, seperti yang diketahui, kecepatan di sini adalah kecepatan putaran dari rotor ya, rotor dari generator sinkron tadi, yang mana besarnya itu mempengaruhi nilai frekuensi yang dihasilkan, frekuensi listrik maksudnya ya. Kalau kita PLN berapa frekuensinya? 50 Hz ya. Nah, tadi kita contoh ke ini ya. Jadi secara persamaannya F sama dengan PN per 120, di mana P itu jumlah kutub, N-nya jumlah kecepatan mekanik atau RPM. Jadi PN dibagi 120. Jumlahnya, misalkan ini 4 kali 3.600, 14.400 dibagi ini 120. Oke, ini 2 nih harusnya. 2 kali ini 1440, 2 kali 7.200 dibagi 120 sebagai 60 Hz. Ini 4 maksudnya 4 buah jadinya 2 pasang. Nah, sebenarnya ini harusnya 60 sih. Oke lah, kalau pakai ini agak-agak miss nih. Harusnya jumlah kutubnya itu P berarti bukan pasang ya. Jadi kalau 120 Hz itu berarti jumlah kutub keseluruhan. Tapi kalau nanti dibaginya 60 Hz berarti itu adalah jumlah kutub yang dalam hitungan pasang. Tadi ada 6. Itu berarti nanti 3 pasang. Jadi kalau di sini harusnya tulisnya sesuai jumlahnya. Jadi kalau kita ingin menghasilkan 50 Hz, ya, kita punya sepasang kutub atau ada 2 kutub, berarti kan positif dan negatif. Jadi ada 2, kita butuh berapa RPM supaya menghasilkan 50, gitu kan. Ya berarti nanti 120 kali 50, 6.000 ya, dibagi dengan P. Dibagi 2, berarti 3.000. Jadi untuk 50 Hz, kita butuh 3.000 RPM. Ya, dengan 2 kutub. Tuh. Jadi putaran itu adalah putaran sinkron yang dimiliki oleh generator untuk menghasilkan frekuensi yang diinginkan oleh sistem. Oke, ini adalah tegangan induksi yang dihasilkan. 4x4, KCKDF, flux T. Ini volt per fase. Jadi kalau ada 3 fase, nanti yang 3. Untuk setiap fasenya maksudnya. Setiap fasenya adalah seperti ini. Jadi T adalah banyaknya lilitan per fase. Sama dengan setengah Z. Z adalah banyaknya sisi lilitan per fase. Jadi satu lilitan ada 2 sisi. Ini adalah KCKD, di mana KCKD ini bisa dicari dengan nilai ini. Ini sebenarnya hitungan perencanaannya ya, untuk membuat generator dengan tegangan dan frekuensi yang kita inginkan. Jadi desainnya kita berarti membutuhkan berapa banyak lilitan, gitu, berapa banyak pasang kutub untuk menghasilkan tadi. Nah, ini adalah karakteristik dari generator sinkron. Ini mungkin bisa dikatakan kelemahannya ya. Jadi arus hubung singkatnya yang tinggi. Arus hubung singkat adalah arus yang muncul saat terjadinya gangguan hubung singkat atau short circuit ya, atau konslet gitu. Jadi saat kutub atau sisi positif dan negatifnya kalian sambung, maka akan short. Nah, muncul arus. Nah, arus gangguan tadi tinggi pada generator sinkron. Kemudian arus reaktif ada selama grid fault. Grid fault itu gangguan di jaringan ya. Jadi muncul arus reaktif. Kemudian daya aktif dapat diperoleh dengan cepat, tapi dengan osilasi yang tinggi. Bahaya trip jika terjadi kesalahan. Oke,
Kemudian reaksi jangkar, nah ini ya. Jadi apabila beban berubah, maka tegangan terminalnya juga akan berubah. Perubahan tegangan ini disebabkan oleh penurunan tegangan. Jadi di tegangan jangkar itu persamaannya nih VA sama dengan IARA. Nah, itu terjadi penurunan akibat tahanan jangkar. Namun karena generator sinkron tadi tahanan jangkarnya kecil sekali, ya, maka drop tegangannya jadi kecil. Nah, tapi karena tahanannya kecil, itu berdampak terhadap arus hubung singkat yang besar, karena I sama dengan V per Z. Ya. Kalau Z-nya kecil, maka I-nya akan tinggi. Tapi keuntungannya di sisi ini, stabilitasnya. Jadi bebannya berubah-ubah, tegangan luarannya tidak begitu terdampak. Ya. Meskipun turun, tapi karena R-nya kecil, ya, misalkan R-nya 10 pangkat min 3 mili gitu. Ya berarti kan arusnya berganti 1000 gitu ya, itu baru turun 1 gitu ya. Makanya penurunannya relatif kecil. Sehingga biasanya penurunan tegangan di sisi generator itu ya, tidak disebabkan oleh reaksi jangkar. Ya. Jadi lebih diakibatkan terhadap torsi ya. Torsi elektrikal yang diberikan menjadi besar sehingga putarannya nanti akan melambat, nah, tegangan yang dihasilkan dan frekuensi juga turun. Oke, kemudian ada 3 ya, tergantung bebannya. Ada beban resistif, beban induktif, beban kapasitif. Resistif adalah R ya, R murni. Induktif itu XL ya. Induktansi XL, ini beban linitan biasanya. Beban kapasitif. Ini impedansi rangkaian sinkron untuk mencari. Nah, ini adalah percobaan yang sering dilakukan untuk mengukur, ya, ada di no load test atau tes tanpa beban dan short circuit test. Oke, selanjutnya ini adalah diagram karakteristik tadi open circuit dan short circuit. Terlihat pada karakteristik open circuit ya di sini ini ampere per pas kita lihat. Jadi memang arus dari open circuit ini lebih besar ya di sini kita lihat. Karena open circuit ini ada arus maksimumnya IARA. Jadi open circuit karakteristik itu dilihat kurvanya dia melengkung, artinya semakin dibebani nanti, maka ini volt per fasenya semakin dinaikkan gitu, nanti tegangannya juga akan semakin, arusnya akan semakin tinggi. Tapi nanti akan ada titik di mana dia stabil ya. Gitu. Terus masih kita penghitungan short circuit, pengujian beban nol tadi, no load test ya, kemudian short circuit test, faktor kerja 0. Ini rangkaian listrik generator tanpa, nah ini ya, ini tadi eksitasinya ya, sumber DC-nya terkoneksi ke lilitan rotor sehingga dia akan menghasilkan medan magnet, dan magnet itu diputar bagian stator sehingga kedua ujung statornya nanti akan menghasilkan GGL ya, atau tegangan hasil induksi medan magnet. Nah, ini adalah RA dan XL, di mana RA ini tadi yang disebut dengan reaksi jangkar ya, karena RA-nya kecil ini.
Nah, ini XL, kenapa XL-nya nanti lebih banyak? Karena di sini adalah lilitan induksinya, ya, lilitannya. Nah, ini tegangannya adalah tegangan terminal yang keluar ke jaringan yang dihasilkan oleh generator. Kemudian saat ini saat berbeban ya. Jadi di bagian eksternalnya saat sudah mulai terbebani ZL, oke. Nah sehingga dia sudah mulai ada aliran arus ya. Aliran arus di sini sehingga disebutkan XS atau X-sinkron tadi, yaitu penjualan antara XL dan XM. Ya. Kalau tadi hanya ada XM, ya. Tadi ada XL, reaktansi bocornya. Nah, ini ditambah dengan reaktansi magnetannya. Ya. Jadi sudah adanya reaktansi kemagnetan karena di sisi sini akhirnya ada arus yang mengalir. Kalau tadi kan belum dibebani sehingga IA itu belum muncul. Kita lihat. Nah, belum ada IA ya di sini. Sehingga meskipun dia ada lilitan, tapi kalau tidak teraliri arus listrik, ya dia tidak menghasilkan tegangan bocor ya. Sehingga di sini putaran, tapi ini ada medan magnet yang diputar ya. Ya ini akan menghasilkan tegangan juga. Ya, cuman belum ada rugi-rugi karena belum dibebani. Tapi saat dia sudah dibebani, IA-nya sudah muncul, arusnya mengalir. Oke, nah ini ada XL yang berdampak terhadap penurunannya justru dari XL, ya, bukan di RA-nya. Karena RA-nya kecil. Itu yang disebut dengan reaktansi bocor, ya, atau berdampak terhadap penurunan tegangan tadi. Sehingga di sini EA-nya atau tegangan armaturnya itu VT, V terminalnya, ini kan lebih kecil jelas karena sudah dikurangi ini. Jadi VT ditambah IA dikalikan ini XS tambah IA kali RA, ya kan? Sehingga I dikalikan RA plus JXS. RA plus JXS ini adalah Z impedansi dari rotornya. Oke, karakteristik pembebanan. Ini arusnya, arus beban, ini tegangannya, tegangan generator. Yang lurus ini saat faktor dayanya 0,8 lagging ya, tertinggal. Kemudian ini adalah 1,0 faktor dayanya. Yang titik-titik ini yang 0,8 leading. Ya, terlihat di sini ini yang lagging. Kalau dilihat dari sisi kurvanya lama-lama memang menurun ya tegangannya ya. Nah ini ada rated load, ini adalah nilai pembebanan yang sesuai dengan ratingnya dia, kapasitasnya dia berapa. Tapi dipaksa dibebani semakin turun tegangannya. Nah ini disebut rated load karena dia bekerja pada tegangan ratingnya. Jadi kalau tegangan ratingnya 220 misalkan, ya sudah berarti saat tegangan 220 berapakah daya yang atau arus yang mampu tersalurkan ke beban dengan faktor daya yang dijaga 0,8 misalnya. Itu seterusnya. Oke, ini arus kemagnetan dengan arus beban. Jadi semakin dibebani, ternyata arus kemagnetannya makin besar. Ya. Naik, meskipun kenaikannya tidak, ini yang paling stabil adalah yang ini 0,8 leading. Nah, leading itu artinya arusnya mendahului terhadap tegangan. Kalau yang lagging berarti arusnya tertinggal terhadap tegangan. Oke, itu dan di e-learning sudah saya tambahkan ya, untuk penugasan. Jadi terkait dengan generator sinkron, ini adalah generator yang paling lazim, paling banyak digunakan di sistem tenaga listrik, ya, khususnya di pembangkit-pembangkit yang skala besar tentunya,
yang mana dikenal dengan istilah sinkronasi ya, atau pemaralelan generator. Jadi ya, ini sudah saya buatkan tentang tugas tentang paralel generator. Tugasnya nanti silahkan cari materi tentang sinkronasi ya, bisa kalian nanti dibuat ke dalam PPT ya. Jadi mulai dari syarat-syaratnya, mungkin ada alatnya, kalau memang ada dibutuhkan alat khusus untuk mensinkronasi, kemudian langkah-langkahnya seperti apa, ya, sertai dengan video. Videonya embed ya, tertanam di PowerPoint-nya. Kumpulkan dalam bentuk PowerPoint. Jadi bagaimana sih cara pemaralelan generator AC khususnya, berarti generator sinkron ya. Dan syarat-syaratnya apa, alatnya seperti apa ya, kemudian langkah-langkahnya untuk proses paralel seperti apa. Nanti dikumpulkan 1 minggu, biasa. Oke, gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup jelas ya untuk tugasnya juga. Kita lihat presensinya.